Sekarang kita membahas metode kedua penilaian persediaan, yaitu metode rata-rata. Di metode rata-rata, kita menggunakan asumsi bahwa semua barang itu pada dasarnya sama selama periode tertentu. Perusahaan biasanya menggunakan metode ini karena dianggap praktis karena penerapannya memang mudah. Di samping itu, metode ini tidak memberikan peluang untuk manipulasi laba seperti halnya dengan metode penilaian persediaan lainnya, terutama metode identifikasi khusus. Di metode ini tidak memungkinkan bagi kita untuk menelusuri alur kos dan arus fisik barang. Oleh sebab itu, kos barang akan berdasarkan nilai rata-rata. Konsep ini sangat sesuai dengan persediaan yang memiliki jenis sama atau mirip. Kita bahas contoh soal di sini. Masih sama dengan contoh soal yang kita bahas di metode identifikasi khusus. Perusahaan menerapkan metode rata-rata dan pencatatannya menggunakan periodic system. Ingat, periodic system berarti setiap akhir periode kita baru menghitung berapa persediaan akhir dan cost of goods sold. Persediaan akhir kita tahu setelah kita melakukan perhitungan fisik. Jadi pastinya jika kita menggunakan periodic system, kita dapat tahu berapa unit persediaan akhir melalui perhitungan fisik. Di sini persediaan akhir adalah 6.000 unit. Pekerjaan kita adalah menentukan berapa nilai persediaan akhir 6.000 unit. Kita lihat dulu total barang tersedia untuk dijual adalah 10.000 unit dengan total cost 43.900 euro. Sekarang kita menghitung harga rata-rata per unit dengan membagi 43.900 euro dengan unitnya yaitu 10.000, sehingga dihasilkan harga per unit adalah 4,39 euro. Sekarang kita hitung berapa nilai persediaan akhir. Persediaan akhir kan 6.000 unit, berarti 6.000 itu kita kalikan dengan 4,39 euro tadi, sehingga dihasilkan nilai persediaan akhir adalah 26.340 euro. Setelah itu kita menghitung harga pokok penjualan. Metode periodik kan menyebabkan kita bisa menghitung harga pokok penjualan di akhir periode. Jadi ya kita baru bisa menghitung sekarang dengan rumus harga pokok barang tersedia untuk dijual, yaitu 43.900 euro dikurangi dengan persediaan akhir yaitu 26.340 euro. Sehingga nilai harga pokok penjualan adalah 17.560 euro. Materi yang sudah kita bahas ini berhubungan dengan metode rata-rata dengan metode pencatatan periodik. Lalu bagaimana dengan metode perpetual? Contoh di sini adalah metode rata-rata dengan perpetual system. Kita ingat, perpetual system berarti secara perpetual atau berkelanjutan kita ikuti mutasi barang masuk dan keluar, sehingga setiap ada pembelian, kita menjurnal melibatkan akun persediaan dan kita langsung dapat data saldo akhir persediaan setiap waktunya. Demikian juga dengan transaksi penjualan, kita langsung mengakui inventory dan cost of goods sold ketika menjual. Sehingga di setiap transaksi penjualan kita bisa mengetahui saldo akhir persediaan dan juga cost of goods sold. Kita kembali ke topik metode rata-rata. Dengan metode ini, perusahaan menghitung rata-rata unit cost di setiap kali perusahaan melakukan pembelian. Di gambar paling atas adalah contoh soalnya. Kemudian kita kembangkan ke metode penilaian rata-rata perpetual. Seperti yang kita bahas di mata kuliah pengantar akuntansi, perpetual itu perpetually atau berkelanjutan dan pada akhirnya kita pasti dapat mengetahui berapa nilai persediaan akhir setiap waktu atau tanggal. Contohnya di sini. Kita bisa lihat nilai persediaan akhir tanggal 2 Maret adalah 8.000 euro. Persediaan akhir tanggal 15 Maret adalah 34.400 euro dan seterusnya. Kondisi ini yang tidak kita temukan di metode pencatatan periodik. Oke, kita mulai dengan saldo awal tanggal 2 Maret sebesar 8.000 euro. Kemudian di tanggal 15 Maret terdapat pembelian 6.000 unit dengan harga pokok per unit adalah 4,40 euro sehingga menghasilkan 26.400 euro. Berarti di tanggal 15 Maret jumlah persediaan kita adalah 2.000 unit ditambah 6.000 unit yaitu 8.000 unit. Nah, pekerjaan kita sekarang adalah menentukan berapa nilai persediaan per unitnya dengan 8.000 unit itu. Caranya adalah kita jumlahkan saldo awal 8.000 euro dengan 26.400 euro sehingga menghasilkan nilai persediaan akhir 34.400 euro. Selanjutnya kita bagi 34.400 euro itu dengan 8.000 unit sehingga menghasilkan nilai per unit adalah 4,30 euro.
Jika kita menemukan lagi contoh tanggal 16 Maret ada pembelian barang, maka nilai itu bisa berubah karena kita menjumlah saldo pada tanggal 15 Maret dengan pembelian tanggal 16 Maret, kemudian dibagi dengan total unit yang ada sampai tanggal 16 Maret. Baik, kita kembali ke contoh ini. Setelah tanggal 15, tidak ada transaksi pembelian, yang ada adalah transaksi penjualan. Nah, angka yang kita hitung tadi sebesar 4,30 euro itu kita pakai untuk menentukan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jadi, penjualan sebanyak 4.000 unit itu kita kalikan dengan 4,30 euro. Jadi, nilai harga pokok penjualan adalah 17.200. Sekarang jumlah persediaan menjadi 4.000 unit dari saldo sebelumnya 8.000 unit dikurangi 4.000 unit yang dijual di tanggal 19 Maret. Nilainya masih 4,30 sehingga nilai persediaan akhir pada tanggal 19 Maret adalah 17.200 euro. Kemudian di tanggal 30 Maret terdapat pembelian 2.000 unit seharga 4,75 per unitnya, sehingga total pembelian adalah 9.500 euro. Ingat bahwa dengan metode rata-rata kita harus menghitung nilai rata-rata kosnya setiap terjadi pembelian. Oleh sebab itu, kita jumlahkan saldo sebelumnya 17.200 euro dengan 9.500 euro dan menghasilkan nilai persediaan akhir adalah 26.700 euro. Kita bagi 26.700 euro itu dengan total jumlah persediaan akhir di tanggal 30 Maret yaitu 6.000. Sekarang, harga pokok persediaan adalah sebesar 4,45 per unit. Angka ini akan kita pakai ketika kita menjual barang. Tapi jika sebelum penjualan terjadi pembelian lagi, maka angka ini bisa berubah dan angka yang baru itu menjadi dasar perhitungan harga pokok penjualan. Kita sudah pelajari materi penilaian persediaan dengan metode rata-rata. Selanjutnya kita akan bahas metode penilaian persediaan dengan metode FIFO atau first in, first out.